Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Firani Lizulfa, NIM 18 12 10 188. Saya dari kelas PAI 5E. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hakikat pengembangan kurikulum. Sebagaimana poin-poinnya terdiri dari yang pertama yaitu hakikat pengembangan kurikulum dan hakikat perbaikan kurikulum. Yang kedua, perbedaan antara pengembangan kurikulum dan perbaikan kurikulum. Yang ketiga, urgensi pengembangan kurikulum. Yang keempat, langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang kelima, strategi pengembangan kurikulum. Dan yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat pengembangan kurikulum. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum yaitu proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan kurikulum bahkan merupakan hal yang sederhana dan mudah. Menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Dan selanjutnya poin kedua yaitu perbedaan pengembangan kurikulum dengan perbaikan kurikulum. Pengembangan kurikulum menurut Nana Syaodih Sukmadinata, pengembangan kurikulum merupakan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program pembelajaran. Sedangkan perbaikan kurikulum yaitu usaha penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan koherasi, kesesuaian, kedayagunaan, keterlaksanaan, dan keberhasilan program kurikuler berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian tersebut. Poin yang ketiga yaitu urgensi pengembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum dilakukan secara pertimbangan. Pertimbangan itu dilihat dari beberapa asesmen internasional yang menyatakan bahwa kapanpun peserta didik Indonesia masih di bawah peserta didik dari negara-negara di kawasan Asia lainnya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Ada beberapa langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama, menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah. Yang selanjutnya, setelah ditetapkan, langkah selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Tujuan yang khusus yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan internasional, tujuan kurikuler, serta tujuan institusional, umum dan khusus. Yang selanjutnya, pemilihan dan pengorganisasian materi. Dalam pengembangan bahan kurikulum, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan, merumuskan misi kurikulum, menentukan anggaran biaya, membentuk tim, mendapatkan susunan bahan, menganalisis bahan, menilai bahan, membantu keputusan adopsi, menyebarkan, menggunakan, dan memonitor pengguna sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu cara pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Selanjutnya, pengembangan alat evaluasi. Yang dimaksud dengan pengembangan alat evaluasi yaitu untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Poin yang kelima yaitu strategi pengembangan kurikulum. Menurut Terakjoni, strategi pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran,
Tujuan pembelajaran dirumuskan menjadi 3 tahap. Yang pertama, dalam merumuskan tujuan harus memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Yang kedua adalah merumuskan SK berdasarkan landasan lain berupa landasan filosofi, pendidikan, dan psikologi belajar. Ketiga, merumuskan kompetensi dasar. Yang kedua, merumuskan dan menyelesaikan pengalaman-pengalaman belajar. Pengalaman belajar merupakan proses interaksi yang dialami oleh siswa yang kemudian dirumuskan oleh guru untuk mengembangkan proses belajar siswa. Yang selanjutnya, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar merupakan proses mengatur pengalaman-pengalaman belajar yang sudah dilakukan dan dialami siswa. Dan selanjutnya, mengevaluasi merupakan proses peninjauan kembali yang bertujuan untuk pertimbangan dan perbaikan strategi pengembangan kurikulum selanjutnya. Poin yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu dari perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, yang ketiga sistem nilai. Nah, perguruan tinggi, maksud dari faktor yang pertama itu perguruan tinggi yaitu kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan atau lembaga pendidikan tenaga pendidikan. Dan selanjutnya masyarakat. Sebagai bagian agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berbeda. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat kota atau desa, petani, pedagang atau pegawai dan sebagainya. Yang selanjutnya sistem nilai. Nah, masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai adalah bahwa dalam masyarakat umum heterogen yang multifaset. Nah, kesimpulan dari hakikat kurikulum ialah untuk mampu bersaing dan menumbuhkan para pelajar di Indonesia khususnya dalam berbagai aspek. Dengan mengembangkan kurikulum, maka kita mampu memberikan kebutuhan di sekolah apa yang terpenting yang dibutuhkan oleh pelajar untuk masa kini dan masa yang akan datang. Karena setiap tahunnya itu akan ada hal-hal baru, maka itu perlu ditinjau kembali untuk kemajuan para siswa dan siswi di sekolah atau di Indonesia. Maka dari itu pentingnya kurikulum untuk dikembangkan agar mampu mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum yang sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.